Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini aku akan membahas tentang coronavirus. Apa sih itu coronavirus? Bagaimana sih cara mencegah coronavirus dan bagaimana cara menanggulangi apabila kita terjangkit oleh coronavirus. Jadi sekaligus video ini akan menjawab tugas dari Bu Sahra ini tentang bagaimana cara mencegah dan menanggulangi coronavirus. Oke, jadi kita harus tahu apa sih coronavirus. Coronavirus adalah penyakit sistem pernapasan. Kenapa bisa sistem pernapasan? Karena virusnya itu menginfeksi sistem pernapasan yang ada di tubuh kita. Jadi gejala awalnya itu ya teman-teman, yaitu kita akan terkena flu. Yang kedua kita akan demam tinggi, yang tingginya itu 38 derajat ke atas. Baru yang ketiga kita akan mengalami batuk, dan yang keempat kita akan mengalami sesak napas, baik itu sesak napas ringan, sedang ataupun berat. Coronavirus sekarang ini telah populer ya di mana-mana, di media lagi viral, lagi booming di seluruh negara bagian. Gara-gara coronavirus ini banyak sekali dampaknya ya bagi setiap negara pastinya. Coronavirus ini sekarang namanya sudah menjadi COVID-19 yang telah ditetapkan oleh WHO. Jadi teman-teman, awalnya coronavirus ini ditemukan di kelelawar. Jadi kelelawar ini telah terkena yang namanya coronavirus. Jadi di dalam tubuh kelelawar ini kan udah ada nih virus corona. Jadi kelelawar yang ditangkap oleh manusia dan diolahnya menjadi sub kelelawar dan dimakan oleh manusia itu tersebut, lebih tepatnya di Wuhan, Cina. Jadi setelah dia makan itu kelelawar, maka dia terjangkit tuh virus corona, dan dari binatang ke manusia, dari manusia ke manusia, dan bahkan sekarang sudah mencapai 141 negara yang telah terkena virus corona, dan banyak negara-negara yang diisolasi gara-gara virus corona, teman-teman. Betapa berbahayanya virus corona ini ya teman-teman. Ada berbagai cara corona ini menular ke kita ya teman-teman. Yang pertama itu tidak sengaja menghirup bersin orang yang terkena virus corona. Baru yang kedua, kita memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Soalnya ini seandainya nih ya, tangan kita memegang besi yang telah terkena virus corona oleh bersin oleh pada idang yang pertama, bersin dia ya kan teman-teman. Kenalah itu apa namanya besi. Kita pegang nih besi, ada virus corona, kita ilapkan ke hidung, kita makan tanpa cuci tangan, masuklah tuh virus corona ke tubuh kita, dan kita menjadi inang baru oleh virus corona tersebut. Baru yang ketiga itu kontak jarak dekat ya teman-teman, seperti jabat tangan. Itu untuk sementara dihindarkan dulu, karena itu adalah salah satu pemicu kita bisa terkena virus corona ya teman-teman, atau COVID-19. Jadi teman-teman, virus corona ini bisa terinfeksi siapa saja. Lebih tepatnya yang terinfeksi ini adalah orang tua kita, kakek nenek kita. Kalaupun ada anak-anak seusia kita atau anak bayi, anak remaja, itu paling persennya sangat sedikit ya teman-teman, paling 1-2 orang gitu. Tapi ini pun juga berbahaya karena anak-anak ini bisa menjadi seorang carrier. Apa itu carrier? Sebagai penular, tapi dia tidak terjangkit, tapi dia sebagai penular infeksi corona itu ya teman-teman. Jadi teman-teman, bagaimana sih cara mencegah virus corona ini agar kita tidak tertular? Oke, kalau menurut aku nih, yang pertama kita harus memakai masker ke mana-mana ya teman-teman. Seandainya kita ke tempat rame, ke tempat apa, kita harus menggunakan masker. Baru yang kedua, kita hindari dulu ke tempat-tempat seperti mall. Pokoknya tempat-tempat orang ramai itu kita harus hindari. Baru yang ketiga, jangan lupa kalau makan itu kita cuci tangan dulu menggunakan sabun. Mencuci tangan ya teman-teman, agar bersih. Baru yang keempat, ketika kita berkontakan dengan orang, kita kan nggak tahu nih orang ini terkena corona atau enggak. Jadi alangkah baiknya kita berjarak 1 meter di antara dia sama kita agar terhindar sih. Memang sih untuk tahun-tahun ini lebih tepatnya seperti itu, kita apa ya, kita lebih baik mencegah daripada mengobati ya kan teman-teman, karena mengobati itu susah, apalagi virus corona ini. Yang kelima, jangan lupa minum air 15 menit sekali. Ini saya lihat dari dokter, dari chat ala dokter, dia mengatakan kalau kita berpergian atau kemana, kita jangan lupa minum air putih selama 15 menit sekali. Gak mesti banyak, sedikit pun gak apa-apa. Agar kenapa? Seandainya kita terhirup virus corona, itu virus corona nggak sampai ke paru-paru dulu teman-teman. Jadi ke tenggorokan dulu itu biasanya virus corona, baru masuk dia ke paru-paru. Jadi selama dia berkembang, dia masih di tenggorokan, itu kalau kita minum air, itu virus langsung ke lambung. Gara-gara airnya
membawa air yang kita minum itu bisa mencairkan virus dari tenggorokan ke lambung, agar ketika virusnya ke lambung, dia akan mati terkena asam lambung ya teman-teman. Negara yang terparah yang telah terjangkit corona, bahkan dia mengisolasi negaranya, salah satunya adalah Italia, lebih tepatnya di Milan. Di Italia sendiri terdapat 60 juta umat manusianya ya teman-teman di Italia. Mereka mengisolasi negaranya. Bayangkan, negara yang sebesar Italia, yaitu negara maju, diisolasi masyarakatnya semua teman-teman. Mereka nggak boleh keluar rumah, mereka nggak bisa berpergian seenaknya, mereka nggak bisa jalan-jalan, atau mereka nggak bisa beraktivitas seperti biasanya teman-teman. Karena apa? Karena mereka sangat banyak terjangkit oleh virus corona ini ya teman-teman. Jadi, apa sih yang kita bisa lakukan agar kita tidak seperti negara Italia? Untuk Indonesia sendiri, saya harapkan kepada pemerintah Indonesia, lebih tepatnya kepada Bapak Presiden Jokowi, agar menutup semua yang namanya wisatawan asing di berbagai negara, agar Indonesia ini ya coronanya itu jangan sampai menyebar seperti di negara-negara tetangga yang sangat banyak itu ya teman-teman, seperti di Korea Selatan, di Italia. Rasanya kayak mana ya, kalau kita di rumah aja gitu tanpa beraktivitas, itu kayak kita lagi berperang, tapi bukan sama negara, tapi sama virus. Dan ini kayaknya kayak mana ya, gak lucu, gak seru, gak apa ya, gak seru gitu tuh teman-teman. Jadi teman-teman, pemerintah Indonesia untungnya sangat baiknya bertindak cepat, yaitu salah satunya meliburkan para siswa, para pekerja, para mahasiswa, tapi dengan cara sistem online, artinya belajar di rumah. Jadi sistem ini sebenarnya udah diterapkan sebelum-sebelumnya, yaitu waktu terkena kabut asap di Pekanbaru, di Kalimantan. Sistem ini sudah pernah dilakukan sebelumnya, jadi tidak ada masalah ya teman-teman bagi Indonesia untuk melakukan pembelajaran di rumah, walaupun tanpa di sekolah atau di kampus atau dimanapun itu. Jadi ini untungnya di Indonesia ini lumayan cepat. Saya apresiasi kepada pemerintah Indonesia atas kerja kerasnya, dan saya apresiasi juga kepada perawat-perawat, dokter-dokter yang telah menangani kasus corona di Indonesia ataupun di negara-negara manapun. Kesimpulan dari video ini, jadi teman-teman ingat, jangan dulu kemana-mana, karena wabah virus corona ini atau COVID-19 ini mengancam di depan mata kalian. Tapi kalian bisa mencegahnya dengan cara menjauhi ke tempat keramaian, menjaga jarak antara satu dengan yang lain, dan sebagai yang telah saya sampaikan tadi, semoga bisa bermanfaat. Dan saya akhiri dengan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya sendiri dan bagi para pendengarnya.